Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Bagaimana kabarnya buat kawan-kawan semua? Saya harap kawan-kawan semua dalam kondisi baik ya. Kemudian portofolionya bisa growth dan tetap hasilkan cuan dari pasar modal Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa saham ya, ada ADMR, ada ADRO yang menurut saya cukup menarik. Kemudian ada dua saham yang diisukan merger dan akuisisi ya, yaitu Bank Nobu, kemudian BABP. Apakah memang sejalan atau tidak? Kemudian bagaimana prospeknya secara chart? Apakah teman-teman masih bisa entry untuk posisi sekarang atau sudah waktunya taking profit atau skip dulu? Pastikan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang baru join, baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua. Oke, tanpa berpanjang lebar ya, karena pembahasannya ada 4 saham cukup panjang, jadi saya persingkat saja. Untuk yang pertama, saham yang pertama ada ADMR atau Adaro Minerals Indonesia Tbk. Ini merupakan anak dari Adro ya, anak dari Adro. Secara prospek jelas ya, cukup menjanjikan. Kemudian secara chart tanggal 1 September 2023 dia ditutup stagnan ya di level 1360 ya. Sebenarnya dia tidak stagnan karena openingnya dia gap up ya 5 poin, tapi sayangnya ditutup sama dengan penutupan tanggal kemarin ya di 1360. Jadi dia candlenya kurang bagus tapi stagnan. Nah, bagaimana prospeknya? Kenapa saya bilang ADMR ini menarik? Karena dia ada tanda-tanda mencoba meretest dari area EMA 200. EMA 200-nya di mana 1235 ya. EMA 50-nya di 1080, mulai mengejar, mulai ada indikasi beberapa waktu yang akan datang akan berpotongan ya. Kalau seandainya ADMR ini masih melanjutkan kenaikan. Seperti itu, teman-teman bisa cek juga secara volume ya. 2 hari sebelumnya kenaikan itu disertai dengan volume, tetapi ketika dia koreksi volumenya mengecil ya. 2 hari candle hijau disertai dengan volume, kemudian koreksinya volumenya mengecil. Kemudian garis MACD jelas mengarah ke atas, mengindikasikan apa? Tekanan atau dorongan belinya cukup besar ya, sehingga dia mengalami kenaikan dan disertai dengan akumulasi secara garis MACD dan volume ya. Kemungkinan dia akan ada akumulasi. Apakah nanti sejalan dengan broker summary-nya atau tidak? Kita cek ke broker summary-nya. Seperti biasa kita pakai IPOT ya, Indo Premier Sekuritas. Ini saya coba cekkan ADMR ya, seminggu kemarin itu jelas ada akumulasi cukup masif oleh siapa? DX, KI, CC, BB, PD, dan YU. Harga rata-rata di under 1300 ya, paling tinggi DX di 1344 ya. Jadi overall DX kemungkinan baru masuk ketika dia koreksi ya, di sekitar sini. Nah sekarang sekali lagi kenapa saya bilang ADMR ini menarik, karena dia mencoba breakout dari atau kembali di atas EMA 200. EMA 200 menandakan dia fasenya yang tadinya dia downtrend ya, EMA 50 di bawah, EMA 200 downtrend. Sekarang ada indikasi dia mulai mencoba untuk uptrend kembali atau berbalikan arah, tapi belum mengkonfirmasi ya, belum. Teman-teman bisa lirik untuk ADMR itu ketika dia benar-benar confirm dia breakout dari EMA 200. Nah, buat teman-teman dikasih kesempatan, kalau seandainya ini koreksinya akan berlanjut ya, kemungkinan dia akan mencoba meretest area support sebelumnya ya, di area level psikologi 1300 dan di EMA 200-nya ya di 1235-30-an di area sana. Jadi kemungkinan kalau seandainya dikasih koreksi mungkin mengarah ke
area sini support. Dan kalau seandainya tertahan, teman-teman bisa entry ya, teman-teman bisa entry karena mengkonfirmasi bahwa dia supportnya ya, mengkonfirmasi supportnya ada potensi ketika dia mengalami kenaikan ya, koreksi, meretest support, terjadi pantulan baru naik lagi, ada potensi ke area 1500 ke arah sana. Itu untuk ADMR. Bagaimana dengan ADRO atau saham induknya? ADRO, Adaro Energi Indonesia. Untuk ADRO sendiri tanggal 1 September 2023 ditutup mengalami kenaikan ya 0,37% ke level 2680. Kalau dilihat sedikit lebih bagus ADMR. Kenapa? Karena dia mencoba breakout dari area EMA 200 ya. Tapi kalau ADRO ini belum ya, masih meretest dia. Mencoba meretest di EMA 200 di level 2750 sampai dengan 2800 ya. Sini. Jadi dia belum bisa dikatakan breakout. Nah, kemudian volume teman-teman bisa cek ya, koreksinya disertai dengan volume, kemudian garis MACD masih mengarah ke atas. Apakah ini mengindikasikan ADRO ini ada akumulasi atau tidak? Kita coba cek ke broker summary-nya ya. ADRO dengan value net kita coba cek, ini ada akumulasi ya. Oleh siapa? PD, OD, KI, NI, dan LG. Harga rata-rata 2600, 2700 ya. Kemudian yang jual BK, SK, YU, AK, dan YP. Kalau dilihat di sini, menurut saya ADRO wait and see dulu ya, wait and see dulu. Kenapa? Karena kalau seandainya dia gagal, dia akan menguji EMA 50 di level psikologis 2500. Tapi kalau seandainya dia breakout cukup bagus, ada potensi ke area minimal level 3000 bahkan 3200 ke arah sana ya. Kemudian untuk tren jelas ini masih fasenya belum jelas uptrend, tapi minimal ada tanda-tanda mulai bergerak, ada perbalikan arah dengan menghubungkan dua titik terluar ya. Kita coba cek di sini kan perlahan-lahan dia mulai mengarah ke atas ya. Bottom line-nya jelas di area level paling bottom ya 2400, tapi terdekat di area psikologis 2500 dan EMA 50-nya di sana. Ya, untuk ADRO. Kalau seandainya ADMR dibiarkan rally sedikit banyak, ke ADRO-nya juga akan inline ya, sejalan. Ya, kecenderungannya seperti itu. Jadi kalau ADRO-nya naik, ADMR-nya kurang lebih naik. Kalaupun misalnya koreksinya akan tipis seperti itu. Ya, itu karena induk dan anak ya. Apakah teman-teman bisa entry sekarang? Areanya riskan karena dekat dengan area resist dan belum ada tanda-tanda dia breakout dari area resistnya. Jadi wait and see dulu, tunggu dulu. Kalau seandainya dia mampu breakout, buy on breakout. Tapi kalau seandainya tidak, maka hold, keep dulu, wait and see dulu, tunggu di area support berikutnya. Itu untuk ADRO. Nah, sekarang kita masuk ke saham yang lagi trending ya, yang lagi tren. Saham apakah itu? Saham Nobu, Bank Nasional Nobu Tbk. Ini saya coba carikan beritanya ya. Nobu dengan BABP itu diisukan merger ya, diisukan merger. Kalau beritanya dari sebelum-sebelumnya itu di bulan ini, bulan September. Tapi dari pemberitaannya di CNBC itu menyampaikan bahwa sangat mungkin terjadi keterlambatan untuk merger. Berarti kalau keterlambatan berarti jadi merger, cuman waktunya tidak seperti yang dijadwalkan ya, istilahnya mundur. Tapi jadi merger. Nah, rancunya di sana ya, sedikit rancunya di sana. Kalau seandainya memang benar dia merger, is okay ya, hanya time frame-nya saja yang mungkin kecepatan. Ya, kalau targetnya misalnya dipaparkan di September, di respon market Septembernya jalan, padahal kenyataannya baru nanti di Oktober mergernya. Nah, itu nanti kan hanya waktu yang bermasalah ya, maksudnya time frame-nya aja yang beda. Tapi kalau seandainya beritanya bahwa dia merger, nanti terjadi keterlambatan pada akhirnya tidak jadi merger,
maka nanti akan jadi permasalahan baru, yaitu ajang pembantaian di sana ya. Jadi buat teman-teman, disclaimer on ya, disclaimer on, kalau teman-teman mau entry is okay, tapi dengan proporsi yang teman-teman bisa tanggung resikonya ya, karena ini beritanya belum pasti akan merger ya, seperti itu. Dan untuk posisi Nobu per tanggal 1 September 2023 dia ditutup mengalami penguatan ya 2,19%. Kalau dilihat dari pergerakan satu mingguan, dia sudah mengalami pergerakan cukup tinggi ya, hampir di penutupan sekarang itu sudah naik 69%. Jadi cukup fantastis, cukup tinggi ya, seperti itu. Garis EMA 50 maupun EMA 200 pun sudah mulai bergerak mengarah ke atas ya, dan ada indikasi dia akan berpotongan seperti itu. Volume keluar ya, volumenya cukup spike, garis MACD pun langsung terjun, langsung ketarik ya, seperti itu, mengalami mengarah ke atas ya. Kita coba cek ke broker summary-nya, apakah satu minggu ini ada akumulasi Nobu. Jelas kalau menurut saya di sini ada akumulasi ya, ada akumulasi walaupun tidak masif ya. Ada YU, LG, ZP, RF, DL ya, yang jual IN, KK, AI, BF dan PD. Kemungkinan ini terjadi adalah ketika dia rally hijau ini disertai dengan akumulasi, tapi ketika dia mengalami koreksi di sini mulai jualan ya, karena sudah floating profit ya, floating profit, jadi dia mulai jualan. Jadi cukup wajar kebacanya akumulasinya sedikit seperti itu. Nah, buat teman-teman, ini saya paparkan saja ya, buat teman-teman yang sudah punya, bisa terserah teman-teman mau untuk hold karena ada potensi, atau buang sebagian, atau taking profit, amankan profit, is okay, tidak masalah. Tapi buat teman-teman yang belum punya, baru tahu atau baru dapat info ya, baru melirik Nobu untuk entry karena masuk dalam top gainer selama sepekan ya, teman-teman perlu ingat, karena posisi teman-teman di level sekarang, di level 700 ini ya, itu harganya sudah floating profit. Maksudnya gimana? Ketika teman-teman entry sekarang, itu statusnya market maker ya, yang akumulasi itu sudah floating profit, sedangkan teman-teman baru entry. Bayangkan kalau mereka market makernya jualan, teman-teman yang makan. Resikonya apa? Ketika teman-teman yang makan mungkin ada yang tampung ya, tapi kalau tidak ada yang nampung, resikonya pasti akan mengarah ke bawah. Dan mengarah ke bawah ini sampai sejauh mana? Kalau seandainya dari level 700 di bawah, let's say lah, kita nggak usah ekstrim ya, di bawah di level 480-an aja teman-teman sudah rugi berapa ya, atau level 500 saja teman-teman sudah rugi berapa. Siap? Kalau siap is okay, tidak masalah ya. Tapi kalau tidak siap, maka solusinya adalah wait and see dulu, lihat dulu apakah area resist level 700 ini mampu tertembus, kemudian apakah akumulasinya berlanjut. Kalau akumulasinya berlanjut, teman-teman bisa spekulasi buy ya, dengan porsi kecil, tunggu spekulasi di atas, tunggu dengan porsi lebih banyak di bawah. Jadi ketika dia dead cat bone ya, teman-teman masih bisa profit, keluarnya profit seperti itu. Apakah pasti seperti itu? Tidak ada yang pasti ya, karena kita tidak tahu time frame dari market makernya, kepentingan di sahamnya seperti apa ya. Jelas kalau dilihat dari overall di sini pergerakannya terlalu signifikan ya, karena pasti terpengaruh karena ada isu mergernya tersebut. Nah, apakah market makernya sudah keluar atau tidak? Kemungkinan kalaupun misalnya masih ada, dia porsinya akan berkurang dari pas di awal ya kenaikannya. Jadi sudah mulai taking profit. Takutnya taking profitnya berlanjut, teman-teman yang entry, teman-teman yang nampung, nanti teman-teman yang cuci piring. Seperti itu. Apakah menarik? Kalau saya pribadi, saya skip di saham seperti ini. Kenapa? Bukan berarti Nobunya jelek ya, bukan. Tapi pergerakannya yang terlalu signifikan ya.
terlalu signifikan naik, terlalu signifikan turun itu juga berbahaya ya. Itu untuk Nobu. Kita lanjut ke saham berikutnya, BABP yang diisukan merger Bank MNC Internasional. Untuk BABP tanggal 1 September 2023 mengalami koreksi tipis ya, 1,19% ke level 83. Kalau dilihat dia sempat menguji EMA 200 ya di 94, tapi sayangnya gagal, turun kembali. Sekarang menguji support di EMA 200 di level 82 ya, 82. Volume teman-teman bisa lihat ya, kenaikannya sama dengan Nobu ya, kenaikannya volume disertai dengan volume, kemudian koreksinya. Sayangnya di sini volumenya juga keluar ya, volumenya juga keluar. Kalau seandainya akumulasinya ketika akum dia disertai dengan volume, tapi koreksinya koreksi tipis tapi tidak disertai dengan volume, maka cukup wajar ada potensi lanjutan. Tapi ini sayangnya koreksinya disertai dengan volume. Garis MACD pun juga mulai mengarah ke bawah kembali ya. Kita coba pastikan ke broker summary-nya BABP. Untuk BABP ada sedikit akumulasi ya, sedikit akumulasi oleh siapa? YJ, EP, SK, YB, XA. Kemudian yang jual CC, IN, ZP, NI, PD ya. Harga rata-rata 87, 90 ya. Jadi kalau posisi sekarang ini floating loss ya. Kita rata-rata di 90 aja SK. Ini floating loss ya. YJ pun floating loss ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mau fast trade ya, fast trade bisa manfaatkan untuk BABP. Kenapa? Karena dia 3 hari koreksi kan, kemudian ini dekat dengan EMA 50, biasanya terjadi pantulan ya, terjadi pantulan, dapat 3-4%-an mungkin masih bisa ya. Jadi teman-teman manfaatkan aja. Kalau seandainya dia koreksi tetapi tertahan di EMA, mungkin bisa ya entry untuk tunggu terjadi pantulannya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman hanya berharap untuk misalnya swing trade ya, swing trade kemungkinan kecil. Kenapa? Karena merger atau beritanya mergernya itu tidak dibantah juga, tapi dengan penjelasannya masih menggantung ya. Mungkin bisa terjadi merger tapi terlambat, atau karena waktu dia nanti batal. Itu mungkin saja ya, seperti itu. Kalau seandainya batal, maka jelas ya ini fasenya downtrend, jadi ke bawah ya, seperti itu. Kalau tidak, misalnya teman-teman mau sabar nih, tunggu. Di sini ada area support yang di level 80 ini ya. Dia kan turun konsolidasi ya di dekat-dekat EMA. Di sini teman-teman rugi pun kalau misalnya entry sekarang spekulasi buy sudah low list ya, low untuk resikonya. Jadi dekat dengan area support ya 80 is okay. Teman-teman bisa spekulasi buy, mungkin berharap pantulan dead cat bond 2-3% itu cukup ya, cukup bagus ya untuk manfaatkan swing trade, fast trade-nya aja, seperti itu. Nah, apakah teman-teman yang menonton ini tahu atau ada berita ya memang dia pasti merger atau tidak? Itu feel free for comment ya, kita saling sharing di sana. Mungkin teman-teman sudah dapat info atau ada info bisa share di sana ya. Oke, ini disclaimer on, hanya pandangan saya pribadi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya.